Selamat pagi, Shalom para kekasih Kristus. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata untuk kita sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih buat semua kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, sebelum hari ini kita melangkah lebih jauh di dalam semua aktivitas kita, patut kita datang naikkan syukur kita, patut kita naikkan pujian, penyembahan, mazmur kita kepada Tuhan. Sebab Dia tetap Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi ini saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur pasal 11 ayat 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Yehezkiel pasal 31 ayat 2, 3, 10 dan 11. Yehezkiel pasal 31 ayat 2, 3, 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Yehezkiel pasal 31 ayat 2, 3, dan 10 serta 11. Kecongkakan merupakan kejahatan di mata Tuhan dan awal dari kejatuhan hidup manusia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukan saja kecongkakan akan membuat orang beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Sikap ini juga akan mengakibatkan yang bersangkutan merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Sebagai akibat, yang bersangkutan akan memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya sikap ini merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Ingat kekasih Kristus, memberontak kepada Tuhan.
Kecongkakan adalah sikap memberontak kepada Tuhan. Sikap ini juga akan membuat orang menjadi lengah sehingga mudah terpeleset ke dalam dosa. Berarti kecongkakan sangatlah berbahaya karena akan meruntuhkan kehidupan manusia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun saudara berada pada saat ini, bahaya dari kecongkakan ini dikemukakan Tuhan di dalam Yesaya pasal 31. Di situ ia menyuruh Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada rakyatnya. Allah mempersamakan Firaun di dalam kebesarannya seperti pohon aras Libanon yang tumbuh tinggi. Puncaknya menjulang sampai ke langit dan mengakibatkan ia menjadi sombong. Sikap ini dipandang Tuhan sebagai suatu kejahatan dan mengakibatkan Tuhan menyerahkan Firaun ke dalam tangan orang yang lebih kuat daripada dirinya, penguasa Mesir itu. Selain itu, Tuhan juga akan menghalau dia. Singkat kata, kecongkakan Firaun karena merasa dirinya lebih hebat, inilah yang pada akhirnya membuat ia jatuh terpuruk. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pelajaran ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan sebenarnya tidak suka dengan orang congkak, orang sombong, orang yang merasa bahwa dia lebih kuat daripada Tuhan itu sendiri, merasa lebih mampu daripada Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan pagi hari ini, sebenarnya seringkali kita tidak merasa pada saudara tampil, saudara menunjukkan bahwa saudara lebih daripada orang lain. Itulah sifat kecongkakan yang sesungguhnya. Ya, para kekasih Kristus, kita harus pahami hal ini. Sadar tidak sadar, itu seringkali terjadi. Pada saat saudara terlibat di dalam sebuah pelayanan di gereja, pada saat saudara bekerja di tempat pekerjaan, pada saudara berada di sekolahan atau di mana saja, dan saudara mulai menunjukkan bahwa saudara lebih dari orang lain, penampilanmu, gayamu, dan sebagainya, saudara merasa bahwa saudara lebih. Di situ sebenarnya saudara mengerti bahwa itulah sifat congkak yang ada pada dirimu. Oleh sebab itu betapa pentingnya, biarlah pada hari ini, seberapa berkat yang saudara terima, seberapa besar kekuatan, kemampuan, saudara punya skill yang luar biasa, ingat bahwa semua itu punya Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu kita banggakan. Tapi mari, patut kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau engkau boleh memberikan kepercayaan itu kepada saya, kepada kami. Untuk apa, saudaraku? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat baik-baik itu, kekasih Kristus. Jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan paling marah. Ingat bagaimana Lucifer dibuang ke muka bumi karena kecongkakan kesombongannya. Sehingga dia harus berganti nama menjadi iblis. Bukan malaikat Tuhan lagi, tapi malaikat yang berontak kepada Tuhan. Janganlah kita juga seperti Firaun, yang dipercayakan Tuhan, tetapi akhirnya congkak, yang membuat Tuhan harus meruntuhkan dia juga. Oleh sebab itu mari kekasih Kristus, saat saudara mengerti, saudara tahu bahwa saudara sedang diberkati, pada saat saudara sedang dipercayakan sesuatu yang sedang mengangkat ketenaran saudara, jangan pernah congkak, jangan pernah sombong. Ingat itu baik-baik kekasih Kristus. Apalagi kalau saudara terlibat dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja-gereja Tuhan. Saudara, kita hanya hamba, kita dulos, kita bukan apa-apanya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita memahami hal ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Justru selalu Tuhan yang dinomorsatukan dari segala sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita belajar. Semakin kita naik, jangan congkak, jangan sombong. Sebab Tuhan yang memberikan semuanya itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah penguasa atas alam semesta ini. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada. Itu sebabnya kami berharap kepadamu dan memohon agar Engkau berkenan menjauhkan sikap congkak dari hati kami. Ajarlah diri kami dengan firman dan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup bergantung kepadamu. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas. Namun dengan mengandalkan anugerah-Mu, kami akan mampu mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari kesanggupan kami. Kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup ini. Di saat kami menghadapi persimpangan jalan, dengan hikmat-Mu Engkau menunjukkan jalan mana yang harus kami tempuh. Ketika kami menghadapi kesukaran, dengan roh-Mu Engkau meneguhkan iman kami dan mengulurkan tangan untuk membuka jalan bagi diri kami. Sungguh limpah kebaikan-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami memohon, berkatilah semua yang telah kami kerjakan, rencana kami, rencana rancangan kami sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Dan kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa Bapa di dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon tuntunan pimpinan-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi umat Tuhan di wilayah ini. Agar hidup kami tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa kuat. Tetapi kami datang tersungkur di kaki-Mu, memohon belas kasihan-Mu senantiasa. Memohon pimpinan tuntunan-Mu senantiasa. Agar hidup kami tahu itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat sepanjang hidup kami ini ya Allah. Yang masih terus berontak kepada Engkau, Tuhan ampuni kami. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami pikiran yang baru. Ya Tuhan, hamba mohon belas kasih-Mu. Menolong kami kembali di dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dan pagi ini hamba juga terus berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Semua rekan-rekan hamba yang ambil bagian di dalam kegiatan pagi hari ini. Hamba berdoa untuk Ibu Kekasih, Ibu Rida Tarudatuk. Ya Tuhan, hamba-Mu yang taat dan setia ini Tuhan terus berkati. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Tuhan terus membuat sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Pembaharuan demi pembaharuan di dalam pola pikir, di dalam kehidupan jasmani rohaninya, di dalam kehidupan manusia barunya. Biarlah nama Tuhan senantiasa disanjung tinggi dari kehidupannya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak dimengerti, apa yang tidak dipahami, Tuhan singkapkan. Dan pakai hidupnya menjadi hamba-Mu yang memberikan panutan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia barunya, mengalahkan seluruh kehidupan manusia lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang sedang Kau percayakan kepadanya ya Allah, Tuhan tolong agar dia sungguh-sungguh melakukan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Sehingga hidupnya menjadi surat yang terbuka bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Bahkan hamba berdoa memberkati semua orang-orang yang dikasihinya. Orang tuanya, oma, saudara bersaudara, anak cucunya, dan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati mereka. Bahwa mereka terus berjalan dalam kehendak rencanamu. Dan Tuhan pakai hambamu, Ibu Rida Tarudato, menjadi berkat dan saluran berkat bagi kemuliaanmu. Ya Tuhan, berkati pelayanannya. Berkati pelayanannya. Menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun melimpah-limpah atas hidup pribadi daripada Ibu Rida Tarudato dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka siang dan malam. Hamba juga berdoa untuk Ibu Etes, Diana Etes yang ada di Sorong. Tuhan juga memberkati pribadinya. Tuhan tuntun dia terus berjalan di dalam kehendak rencanamu, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan-pelayanannya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dari kehidupannya. Memberkati suaminya, memberkati kedua anaknya, memberkati pekerjaan-pekerjaan, memberkati pelayanannya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengutamakan Engkau selalu ya Allah. Di dalam nama Yesus, kerendahan hati menjadi dasar hidup pelayanannya. Di dalam nama Yesus, biar pelayanannya menyenangkan hati Engkau ya Allah, mempermuliakan Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel juga melimpah-limpah atas seluruh kehidupan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hambamu Ibu Ros Tuarisa Wairata. Hamba serahkan pribadinya ke dalam tanganmu ya Allah. Biar Tuhan membawa dia hidup di dalam kebenaranmu dengan kerendahan hati. Apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya, dia pergunakan itu sebaik mungkin untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Ampuni jikalau Ibu Ros masih keluar daripada kehendak-Mu. Ampuni. Tapi hamba percaya Tuhan, kasih-Mu membawa dia kembali, menuntun dia kembali untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupannya. Sehingga dia sungguh hidup berkenan kepadamu ya Allah. Menyenangkan hati-Mu, menjadi teladan bagi banyak orang, istimewa bagi anaknya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang terbaik kepadanya. Jikalau kesehatannya sedang terganggu, hamba ikat dan patahkan setiap bibit penyakit, dan hamba melepaskan kesembuhan turun untuk Ibu Ros Tuarisa Wairata. Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi, menyucikan, menguduskan, dan bilur Yesus menyembuhkan engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pekerjaan daripada Ibu Ros diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan dari setiap pekerjaan dan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Renata Talia. Ya Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya. Melimpah atas pribadinya. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam masa mudanya ini Tuhan. Bahwa dia berkenan kepada Engkau ya Allah. Bahwa dia untuk mengerti panggilan-Mu dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya dipersembahkan untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Hamba minta perlindungan-Mu turun atas Renata siang dan malam. Pagari dia dengan pasukan malaikat-Mu. Berikan teman-teman pergaulan yang takut akan Tuhan. Bahwa dia hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Biar kehendak-Mu terjadi atas hidupnya. Masa mudanya dipersembahkan untuk Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Berkati Renata. Berkati Renata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam bangku pendidikannya. Tuhan buat dia berhasil. Tuhan buat dia berhasil. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik bagi Renata. Dan kasih Tuhan menuntun dia. Berkati dia menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi omanya, Oma Din, bagi mamanya, Ibu Ros, dan semua orang-orang yang dikasihi, yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba berdoa untuk saudara hamba, Tamrin Tima Koyebia. Tuhan memberkati dimanapun dia berada hari ini.
Pribadi, rumah tangganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu ini. Bapak, terima kasih. Pada saat ini hamba terus berdoa untuk beberapa saudara-saudara hamba. Bersyukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan, pemulihan, kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Bersyukur untuk Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Bersyukur buat Ibu kekasih daripada orang tua saudara kami Ayong yang berada di Sorong. Ibu Abun, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan seluruh kesehatan hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Justina Kabes yang berada di Kaimana, terima kasih pemulihan yang terus Tuhan kerjakan atas seluruh kebaikan Tuhan akan hal ini. Bapak, terima kasih juga kesembuhan bagi anak-anak kami, untuk Lydia, Melanie, Deborah, ya Tuhan, Irwan, Setinus, Tuhan sudah pulihkan mereka. Untuk Bapak Yakub Pulung, Ibu Marta, Ibu Leni, Patandean, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan itu terus terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada mereka. Hamba mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu yang luar biasa terjadi untuk hidup mereka senantiasa. Hamba juga berdoa terus Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, pada pagi hari ini untuk seluruh gereja-gereja yang mengadakan ibadah Pentakosta kedua, baik pagi maupun malam, baik online maupun onsite, Tuhan memberkati para hamba-hamba yang melayani. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan benar, dengan baik. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Ya Allah yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang nyata bagi umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Biar Tuhan, hamba berdoa agar setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Hidup ini kami persembahkan untuk mempermuliakan Engkau. Ya Tuhan, biar damai sejahtera menuntun kami, agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari, pada waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya percaya bahwa hari ini kita berjalan dengan kerendahan hati. Ingat, Tuhan paling benci kepada orang yang sombong, kepada orang yang congkak. Oleh sebab itu kita harus hancurkan kesombongan, keangkuhan kita itu. Kita harus sadar dan ingat bahwa segala sesuatu itu daripada Tuhan. Milik Tuhan. Dan harus kita kembalikan, kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan kita mencuri untuk diri kita. Tapi kita harus persembahkan untuk Tuhan. Ingat, persembahkan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati kita juga. Tuhan memberkati kita. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Salam MDC.